wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu Guru senantiasa mendoakan kalian supaya kalian selalu sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi potensi kekayaan alam bangsa Indonesia, kepadatan penduduk tiap-tiap provinsi, dan menunjukkan asal suku-suku bangsa serta persebaran agama yang ada di Indonesia. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi keberagaman penduduk di daerah tempat tinggalnya. Yang terakhir, kalian mampu menentukan ide pokok dari bacaan secara tepat. Penduduk Indonesia terdiri dari 254 juta jiwa tersebar di 13.466 pulau yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing pulau atau wilayah memiliki berbagai macam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak hanya dari sumber dayanya saja, akan tetapi juga kondisi kependudukannya. Berikut ini adalah sebaran kepadatan penduduk di Indonesia pada setiap provinsi berdasarkan data tahun 2010. Ini terdapat informasi berupa simbol warna terkait kepadatan penduduk per kilometer perseginya dari masing-masing wilayah di Indonesia. Coba kita perhatikan, di situ ada warna hijau tua. Jumlah penduduknya kurang dari 10. Itu artinya penduduknya sangat sedikit sekali ya anak-anak. Berikutnya ada warna hijau sedang, yaitu penduduknya berkisar antara 10 sampai 49 orang per kilometer persegi. Lalu berikutnya ada warna hijau muda, yaitu jumlah penduduknya berkisar 50 sampai 99 orang per kilometer persegi. Nah, selanjutnya ada warna kuning. Jumlah penduduknya antara 100 sampai 199 orang per kilometer persegi. Berikutnya ada coklat muda. Jumlah penduduknya antara 200 sampai 599 orang per kilometer persegi. Selanjutnya ada warna coklat tua. Jumlah penduduknya berkisar antara 600 sampai 1299 orang per kilometer persegi. Nah, yang terakhir ada warna merah, yaitu jumlah penduduknya lebih dari 1299 orang per kilometer persegi. Ini artinya jumlah penduduknya sangat padat ya anak-anak. Sekarang kita perhatikan, pulau mana yang paling padat penduduknya di Indonesia? Nah, ayo kita lihat dari warna-warnanya ya. Nah, di sini terlihat bahwa yang paling padat penduduknya adalah Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa ini karena berwarna coklat tua, jadi jumlah penduduknya antara 600 sampai 1299 orang per kilometer persegi. Nah, di Pulau Jawa ini terdapat tanda merah ya di kota Jakarta. Itu berarti kota Jakarta ini termasuk yang padat penduduk. Pertanyaan selanjutnya yaitu, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Nah, coba kita lihat di Provinsi Lampung ya. Nah, di sini letak Provinsi Lampung ini berwarna coklat muda. Jadi, kepadatan penduduknya antara 200 sampai 599 orang per kilometer persegi. Seperti itu ya caranya untuk mengetahui jumlah kepadatan penduduk. Nah, kemudian
pulau mana yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Nah, kita lihat dari warna-warnanya ini yang paling sedikit yaitu Pulau Papua. Nah, di Pulau Papua ini berwarna hijau muda, jadi penduduknya kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Nah, selanjutnya, berapakah jumlah kepadatan penduduk di provinsi tempat tinggalmu? Nah, kalian bisa mengetahui ya dari warna-warna yang Ibu jelaskan tadi, sehingga kalian mengetahui kepadatan penduduk di provinsi tempat tinggal kalian. Nah, wilayah Indonesia ini sangat luas ya anak-anak, dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai macam suku bangsa. Nah, sekarang amati persebaran suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang pertama, ini adalah Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ada berbagai macam suku bangsa, diantaranya adalah suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Madura, dan suku Baduy. Kemudian kita ke Pulau Sumatera. Nah, di Sumatera ini juga terdapat berbagai macam suku bangsa, diantaranya suku Aceh, suku Gayo, suku Minangkabau, dan suku Batak. Selanjutnya kita ke Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan terdapat suku Dayak, suku Kutai, suku Banjar, dan suku Tidung. Nah, kita lanjut ke Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi terdapat suku Toraja, suku Bugis, suku Mandar, dan suku Minahasa. Kemudian kita ke Pulau Papua. Di Pulau Papua terdapat suku Asmat, suku Dani, suku Sentani, dan suku Arfak. Nah, kita lanjut ke Kepulauan Nusa Tenggara. Di Kepulauan Nusa Tenggara terdapat suku Alor, suku Ende, suku Ngada, dan suku Rote. Kemudian kita ke Kepulauan Maluku. Di Kepulauan Maluku anak-anak ada suku Buru, suku Aro, suku Seram, dan suku Banda. Nah, kita lanjut ke Pulau Bali. Di Pulau Bali ini terdapat satu suku yaitu suku Bali. Nah, sekarang coba buka bukumu halaman 79. Yuk kita berlatih untuk memasangkan antara pulau dengan suku bangsa yang tepat dengan menarik garis. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Nah, selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yakni Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah anak-anak, sekarang coba amati peta persebaran agama di Indonesia. Ini terdapat warna-warni ya. Ini menandakan yang warna biru adalah Islam, yang warna merah Katolik, yang warna kuning Buddha, yang warna orange Kristen, yang warna ungu ada agama Hindu, dan yang warna pink adalah Konghucu. Nah, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Nah, coba kita lihat di Pulau Bali. Mayoritas penduduk di Pulau Bali beragama Hindu. Kemudian, mayoritas penduduk Pulau Papua beragama Kristen. Kita bisa lihat ya, di sini ada banyak warna orange. Hampir di setiap daerah ada keberagaman suku dan agama, sehingga kita harus saling menghargai dan menghormati ya anak-anak.
Nah, sekarang ayo kita baca bacaan di buku siswa halaman 82. Coba buka bukumu. Di situ ada bacaan berjudul Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Ini ya, coba sekarang kalian baca ya. Kita menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dari bacaan di atas. Ini contohnya untuk paragraf 1, ide pokoknya adalah kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Sekarang kalian menentukan ide pokok dari paragraf kedua, 3, 4, 5, 6, dan 7. Selanjutnya kita membandingkan nilai-nilai luhur setiap sila dalam Pancasila. Ada 5 sila ya ini, kita lihat. Yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai luhurnya adalah rajin beribadah, saling menghormati antar umat beragama. Nah, tugas kalian adalah menulis nilai-nilai luhur di setiap sila dalam Pancasila pada sila 2, 3, 4, dan 5. Berikut beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Di lingkungan sekolah adalah memilih teman hanya yang kaya saja, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, menyontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, dan mengejek teman. Kemudian di lingkungan rumah, tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga lain, bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, dan berbohong. Nah, kalau di lingkungan masyarakat, tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit, melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya, minum minuman keras, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan, suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman, dan melakukan kekerasan. Nah, sekian materi pembelajaran pada hari ini. Apabila Ibu ada kesalahan, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.